Dengan menyebut namamu, Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagimu, pemilik hari pembalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Sigit Baskara di channel Sigit Baskara Studio. Kali ini kita ada di suatu lokasi di Jogja paling timur, tepatnya di komplek wisata Ratu Boko. Ratu Boko itu komplek wisata yang sudah kelas internasional, bagian dari Taman Wisata Candi Prambanan yang Anda semua sudah tahu ya. Tapi ini agak ke selatan sedikit, mengarah kepada Gunung Kidul ya. 1 km dari Candi Prambanan yang terkenal itu ke selatan sedikit sampailah di sini. Komplek wisata Ratu Boko, Yogyakarta. Di sini kami mendirikan sebuah padepokan yang kami beri nama Padepokan Mataram. Kenapa Mataram? Ya karena Mataram itu sebuah entitas atau sebuah artefak yang dahsyat ya. Mataram dibangun sejak abad 14, kemudian sampai sekarang ini. Kalau Anda dengar ada Keraton Jogja, di sana ada Hamengkubuwono namanya, Hamengkubuwono ke-10 sekarang ini. Nah itu salah satu generasi ke-10 dari Kesultanan Yogyakarta. Kami menggunakan nama Mataram karena kami optimis bahwa dengan Mataram itu di dalamnya ada nilai-nilai Islam yang diperjuangkan, sehingga sampai hari ini kita bisa berislam dengan baik. Dan itu pasti ceritanya luar biasa dahsyat ya, mempertahankan Islam atau kerajaan Islam di Jawa ini nggak gampang. Selama penjajahan seperti itu terjadi konflik-konflik yang luar biasa. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang Pangeran Diponegoro, itu kan luar biasa. Pangeran Diponegoro itu salah satu keturunan dari Pandaman Senopati yang harusnya jadi raja, tapi mundur ya, kemudian malah memilih perang dengan Belanda. Ya, luar biasa, 25 tahun Belanda hampir bangkrut ngurusin Diponegoro ini. Ini kan nggak main-main. Nah, di situ ada perjuangan luar biasa bagaimana Diponegoro ini sebagai trah raja menanamkan nilai-nilai Islam di tanah Jawa ini. Kalau tidak ada Diponegoro mungkin ya udah kacau lah budaya Kesultanan itu, budaya yang diperjuangkan yang nilainya berbasis nilai Islam seperti itu. Nah makanya kami dedikasikan mendirikan pesantren, bukan pesantren ya, Padepokan Mataram ini untuk menghormati perjuangan-perjuangan para sesepuh-sesepuh ini, para tokoh-tokoh kita ini, seperti itu. Jadi silakan yang ada di manapun Anda, kalau ke Jogja, pinarak ke sini, ke komplek wisata Ratu Boko, ada yang namanya Padepokan Mataram, Yogyakarta. Kali ini di Padepokan Mataram kita kedatangan tamu istimewa, seorang pejuang juga seni budaya, dan beliau berjuang dari Cepu kemudian ke Jakarta sampai Ngelemboro. Ngelemboro itu apa ya, berkelana di muka bumi sampai ke Rusia. Berapa tahun di Rusia? 4 tahun di Rusia. Ya, di Rusia menanamkan nilai-nilai nilai-nilai kebudayaan yang warna-warna Islam dan warna-warna Indonesia gitu. Dan di sana sempat salah satu yang mendirikan yang namanya PCIM Rusia ya. Ya, mendirikan PCIM Rusia, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Rusia. Wah, itu luar biasa. Tahu kan Rusia negara kayak apa? Itu kayak gitu. Nanti dengan tamu kita saya ucapkan terima kasih. Selamat datang Kiai. Selamat datang. Aduh. Sugeng dalu ya. Iya, Sugeng dalu. Berapa lama di Jogja hari ini?
Sudah berapa lama? 4 hari. 4 hari ya. 4 hari berkelana di Jogja sekarang ini. Dan kemarin saya kontak, mau nggak kita podcast di Padepokan Mataram? Langsung siap gitu. Akhirnya kita sampai di sini ketemu di Padepokan Mataram dengan ibu, dengan dua putra putri ya, ikut menyertai Kiai Cepu. Gini Kiai Cepu, panjenengan itu terus terang aja, mulai merasa budaya harus diperjuangkan itu tahun berapa? Sejak ketika saya sudah SMP. Oh gitu. SMP sudah mulai pikir begitu ya? Di Cepu? Di Cepu. Baik. Saya mulai di Cepu. SMP mana itu? SMP apa namanya? SMP Negeri 4 Cepu sejak kelas 1. SMP Negeri 4 Cepu wis mikir kayak gitu ya. Oke, setelah itu SMA udah mulai? Begitu sudah SMA itu sudah bentuk udah jadi. Oh gitu ya. Karena Sudah nulis puisi gitu atau apa? saya sudah pimpinan teater. Wih. Saya sutradara. Oh iya. Pimpinan teater sutradara. Di Cepu itu juga. Wah, keren. Sehingga ketika ditanya saat itu, Kusen, kamu lulus dari SMEA Muhammadiyah, Ya. jurusan manajemen pemasaran, lulus kemana? Saya jawab ke Asdrafi. Orang pada nggak tahu apa itu Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film. Di Jogja. Oh gitu ya. Ya. Loh, kok ke Asdrafi? Iya, karena dari awal aku adalah pimpinan teater. Oh iya. Oke, dari Cepu lulus SMEA, terus kemudian cabut ke Asdrafi. Kemudian Asdrafi. pindah ke pendidikan guru drama dan film mana itu? Surabaya. Wih, legal. Di Jogja lulus? Enggak sampai Asdrafi? lulus. Nggak sampai lulus. Kayak itu seniman tuh ya. Iya. Kemudian setelah dari Asdrafi Ke pendidikan guru drama dan film Surabaya. kampusnya bubar. Wih, apa ini? Apa ini ya rahasia dia. Iya kan, orang tahunya pokoknya dia dokter urusan Rusia tuh, malah perjuangannya kayak gini ya. Ayo coba terus. Jadi saat itu mahasiswa tinggal saya satu doang. Kira-kira yang di Surabaya itu mana yang menangan? Yang nyerah rektornya atau aku? Rektornya nyerah. Aduh nyerah. Aduh. Ya sudah deh, kita nggak bisa meneruskan kampus karena satu mahasiswanya tinggal saya doang. Iya. Kedua membuat film itu kan saat itu 25 juta. Tahun 1991. Siap. 25 juta kan berat ya. 2,5 miliar sekarang. Ayo tuh. Terus saat itu saya mendapatkan brosur. Siap. Saat ada pementasan Festival Istiqlal. Saat itu Arifin Cenur lagi pentas namanya Syair Perahu. Siap. Nah, itu tahun 92 ya. Begitu ada Festival Istiqlal saya datang. Itu kali pertama saya datang ke Jakarta. Orang mudik ya, orang kampung. Mendapatkan brosur Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Jurusan Ilmu Usuluddin, dakwah dan publisistik. Aku kan udah biasa, dakwah udah biasa nulis naskah, nulis ini. Udah bismillah saya kuliah di Jakarta. Siap. Sehari kita dulu. Begitu saya kuliah di Usuluddin, timbul pertanyaan, setelah lulus nanti kamu kemana? Saya harus filsafat. Kenapa harus filsafat? Saya sebetulnya gini mas, tradisi keluargaku itu tradisi dagang. Ya, dagang. Dari kecil saya di pasar. Siap. Jago bikin undi-undi. Oke. Hingga sekarang jualan es. Simbokku adalah pedagang. Siap. Hingga suatu ketika saya menghentikan tradisi itu. Kesadaran bahwa umat Indonesia kok menurutku umat Islam banyak yang bodoh-bodoh, banyak yang goblok-goblok gitu. Itu pasti cermin dari dai ustadz tokoh agama yang tidak pinter. Siap. Padahal dia juru bicara Tuhan. Karena itu sudah deh kalau begitu aku menghibahkan waktuku, diriku untuk jadi ustadz, untuk jadi tokoh agama yang berbeda dengan mereka. Sehingga dari situlah aku keluar dari dunia bisnis. Oke, keren. Gimana sahabat-sahabat sekalian? Ternyata. Kiai Cepu. Oke, berarti sudah mulai menulis ya di Jakarta itu. Di Cepu sudah. Berarti sudah punya puisi, punya puisi. Saya spesialis itu naskah drama. Tapi punya puisi mulai kapan? Puisi ketika kelas 3 SMP. Sudah itu satu-satunya puisi cinta hingga hari ini. Waduh. Otak saya gagal membuat puisi cinta. Seluruh puisi saya
puisi kritik sosial. Puisi cintanya kayak apa? Masih ingat? Satu-satunya. Masih ingat? Oh, masih. Ayo coba. Coba lah. Puisi cintanya kayak apa? Ini ya kayak Cepu baca atau bikin puisi cinta. Satu-satunya. Satu-satunya yang dia bikin. Dan hingga hari ini gagal. Gitu ya. Otak saya tumpul bikin puisi cinta. Iya toh. Coba. Oh. Dengerin nih. Nah, berarti Asbabul Wurud dulu dong. Oh iya. Asbabul Wurud itu latar belakang. Iya. Jadi saat itu ada satu angkatan itu ada 145 siswa. Siap. Ada 145 siswa, ada perempuan namanya S gitu aja ya. Tidak saya sebutin namanya S. Dia ranking 1. Iya. Aku ranking 77. Siap. Berarti keren loh. Iya. Ranking 77. Dia satu kelas dengan aku. Suatu ketika saya lagi megang kertas gini, tiba-tiba di sendal. Ditarik loh. Kaget saya. Ada apa ini bocah ini? Kurang dari 1 menit bukuku itu kembalikan. Begitu dikembalikan, kemudian saya lihat ada apa nih? Di tulisan yang kosong itu tertulis My Darling Mas Kusen. Bu, tenang Bu ya. Nah, tentu saja bojone lho. Ngono ya. Elok ya gitu. Tapi saya saat itu Inggrisnya jeblok kan nggak tahu. Rankingnya 77. Pernah ranking saya 107 itu. Apa? Satu dari belakang. Dari 100. Akhirnya saya coret yang My Darling Mas Kusennya coret. Ya. Saya tanyain temen yang sebelah, apa ini artinya My Darling? Kata temenku itu, artinya kekasihku. Seketika saya langsung GR, rambutnya langsung terbang. Tentu saja. Kenapa? Tiba-tiba ada seorang perempuan, di mana-mana yang menembak itu kan laki-laki. Siap. Ini seorang perempuan, ranking 1 Iya. dari 145 siswa, Iya. dan paling kaya orang tuanya di kampung itu. Paling kaya. Saya nggak jelas. Tiba-tiba nembak duluan. Tentu saja saya GR, tapi saya kesulitan. Tentu saja saat itu saya juga ingin membalas rasa cinta, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena usia SMP itu saya sudah ceramah di Korp Mubalek Muhammadiyah Ranting. Jangan pacaran. Kena prank. Kalau pacaran prank malah, kena prank diri aduh, sendiri. terus Tuhan, saat itu ketika aku jangan pacaran, saya nggak punya pacar. Tiba-tiba hari ini datang seorang perempuan nembak duluan. Ya Allah, aku juga jatuh cinta sama dia. Gimana ini caranya Tuhan? Cinta kan nggak dosa Tuhan. Alhamdulillah saya dapat ilham. Allahumma alhimni. Ya Allah anugerahkan kami ilham. Dapat ilham. Kusen, yes. Gampang caranya. Apa? Kamu tulis puisi. Kamu tempel di mading. Dengan cara seperti itu kan kamu nggak dosa. Oh iya. Akhirnya saya tulis puisi. Puisi saya taruh di mading. Dengan cara seperti itu berarti kan saya nggak dosa, nggak rangkulan, nggak ciuman. Lahirlah puisi ini. Saya taruh judulnya Sajak Cinta Orang Cerdas. Apa. Ya, asik. Oke. Begitu. Saya baca. Saya baca. Iya, Oke. Oh, dipoco piye? Saya sudah hafal pura-pura baca. Ya, pura-pura. Dia kalau Pura-pura. baca puisi ngapusi. Jadi pura-pura baca selalu begitu. Ya enggak apa. Ini kertas kosong. Ya. Saya pura-pura baca sebab kalau tidak pura-pura baca namanya deklamasi kan. Betul. Saya bukan deklamator tapi saya pemusiwan. Jadi kertas hanya jadi media aja. Jadi media Acting. aja. Acting. Oke. Dan saya bukan penyair, saya menolak sebutan karena yang saya baca bukan syair, tapi pemusiwan. Bunyinya begini, Sajak Cinta Orang Cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Sajak Cinta Orang Cerdas, karya KSN Jilbab. Lewat mata kan ku sapa, lewat senyum kan ku berkata, aku ada rasa. Selesai. Keren ya. Kenapa saya Sajak Cinta Orang Cerdas? Iya, Dan keren. ini saya sebut satu-satunya puisi cinta saya. Terpendek di dunia. Setelah itu bikin puisi cinta gagal. Otak saya tumpul. Ya, Puisi saya selalu kritik sosial. Yap. Enggak, karena mungkin ya jenengan terlalu dewasa dini menurut saya. Kemudian mulai kenal filsafat itu secara nggak sadar dini gitu ya, betul. Sehingga akhirnya filsafat cinta Anda itu, ya kan, itu cinta yang aneh gitu.
sekarang ya. Cinta itu apa? Ya cinta, bagi saya cinta itu sama-sama seperti matahari. Matahari itu kan berbagi ya, kepada siapa saja kita dikasih. Cinta juga begitu. Cinta itu terbagi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada murid, cinta kepada bangsa. Harus cinta dibagi. Dua kata, cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta titik aja. Keindahan. Nah, cinta itu keindahan. Sehingga Allah menyebut dirinya sendiri, innallaha jamilun. Aku ini adalah indah. Kalau di bawah itu saya punya ide begini, cinta itu cahaya, bener gak? Bisa juga. Ya kan? Apalagi yang ketiga apa? Cinta itu memberi kebahagiaan. Cinta itu kebahagiaan. Iya. Kenapa dia bahagia? Misalnya makan kok kamu bahagia? Kenapa? Karena cinta. Ya. Kenapa kamu bahagia? Karena cinta. Bisa nggak orang mengatakan begini? Kalau kamu pengen ya Allah sayang pada kamu harus melakukan keikhlasan. Dan tidak bisa ada keikhlasan tanpa cinta, bener nggak? Bener nggak? Tidak bisa ada keikhlasan tanpa cinta. Jadi, keikhlasan itu adalah ekspresi cinta yang benar gitu loh, yang tulus gitu loh, terhadap apapun yang dikerjakan, bener nggak? Cinta akhirnya bertingkat. Nah itu kan. Ada 5 tingkatan. Kalau menurut Ibnu Miskawih ada 5 tingkatan cinta. Satu, cinta sifat ini ditulis di dalam kitab Al-Khilah Lidafi Al-Azad namanya. Seniman martabat saadah, jenjang-jenjang kebahagiaan. Siap. Cinta dan kebahagiaan itu ya satu kesatuan. Karena itu ada 5, satu cinta fisik, 2 cinta batin, kedua cinta ilmu, keempat cinta amal, ketiga cinta spiritual. Oke. Kembali ke yang tadi ya, perjuangan di Jakarta, terus sampai akhirnya menuju kepada perjuangan lebih jauh lagi ya, harus ke Rusia itu gimana? Mau dari Rusianya atau mau dari mana Bias? Ya, dari awal. Di Jakarta dulu kok. Langsung di Jakarta. Bisa ke Jakarta, ke Rusia tuh apakah ada yang mensponsori atau apa gitu? Saya harusnya nggak di Rusia, saya harusnya di Iran. Oh di Iran, Mas. Di Iran. Jadi saat itu rumah ini ya dulu. Ketika saya masih kuliah, Kusen kamu lulus kemana? Saya ke Iran. Jadi salah satu yang membedakan saya dengan yang lain-lain adalah keberanian saya menjawab sebelum terjadi. Misalnya, Kusen kamu nanti kalau lulus kemana? Saya belum lulus. Saya dengan gagah menjawab, saya S3 Iran. Itu selalu sebelum Kusen nanti kalau lulus SEMEA kemana? Saya ke Asdrafi, gagah tanpa ragu-ragu. Nah begitu pula ketika saya lulus, Kusen kamu nanti kalau lulus S2 kemana? Saya harus S3 ke Iran. Akhirnya betul begitu lulus saya mempersiapkan ke Iran. Ketika sedang mempersiapkan Iran ketemu temen namanya langsung, oh jangan ke Rusia saja. Ada filsafatnya enggak? Oh ada. Titiknya gini. Kenapa kok akhirnya saya memilih Rusia? Mundur dulu. Sebelum saya ke Rusia ada seminar yang kebetulan pembicaranya itu alumni Inggris, alumni Prancis, alumni Belanda kira-kira gitu. Mereka berkata bahwa di saat musim salju minum khamr itu nggak apa-apa. Menurut mereka. Tentu saja saya protes dong. Saya menolak. Terus kemudian mereka berkata, Mas Kusen sih belum pernah ke Eropa. Coba kalau Mas Kusen ke Eropa, pasti akan menyetujui. Nah itu. Tentu saja saya nggak bisa jawab, faktanya saya nggak ke Eropa. Alhamdulillah, saya ke Eropa, suhunya -30. Inggris masih kecil, Inggris -15, -12, saya -30. Di Rusia itu sampai -40. Begitu -30, dinginnya nggak saya ceritain ya. -30 bayangin sendiri, pokoknya dingin gitu. Selama 4 tahun, makan minum saya meskipun saya tinggal di Eropa, saya tidak makan gaya Eropa. Mati hidup. Kalau nggak bakwan, ya telur dadar. Bakwan, telur dadar, nasi, beras saya masak sendiri. Terus kemudian pertanyaannya adalah apakah boleh makan makanan ahlul kitab dan non? Oh boleh, dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Tapi kenapa kok saya tidak menempuh? Saya menjaga rohani. Nah, gitu. Ini alasan pribadi yang orang lain tidak bisa ngikuti. Ini hanya pribadi saya menjaga rohani. Terus minumnya
minumnya teh hangat sekali kopi, terus kemudian air putih hangat. Alhamdulillah selama 4 tahun tidak pernah sakit. Siap. Kesimpulannya, maka ketika ada yang mengatakan bahwa khamr dalam keadaan musim salju adalah halal, saya berkata tidak. Saya telah membuktikan 4 tahun enggak minum khamr, Ya. enggak pernah sakit. Sehingga dari sini kemudian aku kenapa kok saya diterbangkan ke Rusia Ya. oleh Allah untuk menjawab bahwa orang-orang yang berkata bahwa dalam keadaan musim salju minum khamr itu boleh, Ya. menjadi tidak relevan Ya. lagi karena saya telah membuktikan Ya. bahwa min 30 saya nggak minum khamr, Siap. sehat walafiat. Ya. Begitu ceritanya Oke. kenapa kok saya di Eropa. Luar biasa. Oke, itu kan dengan saya tadi kan sampaikan bahwa jenengan sejak SMP sudah memiliki cara berpikir filsafat yang unik gitu kan. Nah, masalahnya kan hari ini di dunia Islam itu kan ada kelompok-kelompok tertentu Islamnya yang sampai dengan enaknya mengatakan filsafat itu haram. Pernah dengar itu? Itu loh, saya juga padahal kan di Quran itu penuh dengan filsafat gitu. Terus kalau filsafat diharamkan, kecuali filsafat tanda petik ya tertentu itu diharamkan monggo, tapi kalau filsafat semua haram gimana itu? Itu paling gampang jawabannya gini. Misalnya saat itu gini misalnya, jawab yang tidak jawab dulu. Ya. Karena ada yang jawab, ini jawab yang tidak jawab. Iya. Yang jawab tidak jawab itu gini. Suatu ketika ada yang mengatakan begini, asuransi itu haram. Kemudian saya tanya, kamu tahu asuransi itu apa? Enggak tahu. Kalau belum tahu apa itu asuransi tiba-tiba mengharamkan, piye itu? Sontoloyo. Iya. Jadi membuat fatwa tapi tidak mau ngasih ilmunya. Yes. Nah, situ. Bank itu haram. Pertanyaannya adalah, kamu sudah pernah mempelajari bank? Belum. Piye itu? Nah, begitu pula filsafat haram. Wis tahu ngerti filsafat belum sih? Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, yang pendiri NU. Siap. Saya kutip dari Cak Nur ya. Saya dididik oleh Cak Nur 4 tahun. Oke. Apa itu filsafat? Kalau di dalam Islam filsafat itu setara dengan kata hikmah. Maka ketika hikmah itu ya filsafat. Yap. Maka saat itu ditanya, wahai Kiai, apa itu filsafat atau apa itu hikmah? Maka Kiai Hasyim Asy'ari menjawab, hikmah adalah kebenaran selain wahyu. Yap. Contoh, 3 tambah 3, 6. Matematika bagian dari filsafat. Lah kok filsafat haram loh? Itu. Saya juga kayak gitu ya. Matematika itu bagian dari filsafat. Lah kok ada yang mengatakan, berarti sejak dari awal otaknya nggak dipakai. Karena sehingga saya setuju dengan pendapatnya gurunya Kiai Haji Madalan, guru ideologis namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh saat itu ditanya, kenapa sih umat Islam itu mundur? Jadi umat Islam mundur itu sejak tahun 1257, berarti itu setara dengan Majapahit. Sejak itulah umat Islam itu mundur hingga sekarang. Timbul pertanyaan, kenapa umat Islam itu mundur? Dijawab oleh Muhammad Abduh, al-Islamu majubun bil muslimin. Umat Islam itu mundur karena kebodohannya sendiri. Jadi kalau bodoh, Iya toh. kalau ingin maju, ya pakai filsafat. Iya, itu tadi kan. Islam kalau udah begitu cara mikirnya, Islam itu lambat laun mengalami degradasi keilmuan. Ya enggak? Ya kan, karena Islam itu seperti dikotomikan gitu. Ada yang bilang juga bahwa belum lama saya jawab di Facebook, ada yang tanya ini, ada yang membuat status dan itu bertanya ya, kenapa sih Islam itu selalu dekat sama budaya? Jadi itu kan termaktub suatu pemikiran bahwa Islam sama budaya itu suatu yang ada gap gitu loh, ada semacam pemisah gitu loh. Padahal saya berpikir kalau tidak dengan budaya, bagaimana membingungkan Islam? Milenial Islam itu gitu. Oke, saya jadi ingat kaidah fikih. Baik. Bunyinya gini, ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung. Maka yang mendukung itu menjadi wajib. Saya ulang ya, untuk memperkuat suatu kewajiban, ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung. Maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang mendukung, apa yang wajib? Contoh misalnya, yang wajib adalah sholat 5 waktu. Apa yang mendukung? Yang mendukung adalah menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat, sholat kita tidak sah dong. Oke. Pertanyaannya adalah, untuk menutup aurat pakai apa? Daun jati boleh? Boleh, tapi kan gatal. Pakai daun pisang boleh? Boleh, tapi kan sobek. Allahu Akbar, krek.
Pertanyaannya adalah apa yang paling aman? Yang paling aman adalah pakai kain. Kain adalah budaya. Mengadakan kain menjadi wajib, sebab kalau nggak ada kain, sholat kita nggak sempurna. Mengadakan kain itu adalah budaya, bentuk kainnya. Jadi kalau begitu, kalau ada yang mengatakan agama dan budaya itu tidak boleh campur, berarti nggak pakai otak. Dia nggak mengerti budaya. Satu. Contoh yang kedua misalnya, kewajiban kita untuk sholat apa? Harus wudhu. Wudhu butuh air yang bersih. Mengadakan air bersih menjadi wajib. Untuk mengadakan air bersih perlu tempat. Nah, tempatnya itu budaya. Kok tiba-tiba budaya? Kalau di zaman Nabi belum ada keran. Dulu masih pakai kolah. Terus kemudian sekarang ada keran. Nah, keran kolah itu budaya. Tuh, naik haji harus ke Mekah, kan nggak mungkin ke Jombang kan? Pakai apa? Pakai kapal laut, pakai kapal laut atau pakai pesawat. Kapal laut atau pesawat adalah budaya. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Yang dekat. Mati. Yang dekat kok. Kalau yang dari Jawa, kan harus naik kapal. Kapal itu sendiri adalah budaya. Jadi kalau budaya apa? Budaya transportasi. Budaya selama ini dipahami seakan-akan budaya itu hanya kesenian. Wayang kulit, wayang golek, reog. Itu kesenian. Kesenian itu bagian kecil dari budaya. Budaya transportasi, budaya politik, budaya organisasi, budaya ekonomi, budaya sosial, budaya berpikir, budaya pendidikan, macam-macam. Itu makanya dari sini udah kelihatan kalau Islam dipisahkan dengan budaya. Enggak mungkin. Terus yang memisahkan itulah yang dikotomi, dan itu cara berpikir yang bukan Islami. Contoh bukan Islami saya tambahin gini. Pilih hukum Allah atau hukum buatan manusia. Cara berpikir seperti ini dikotomi. Makanya gini. Masjid dibangun kan untuk menghubungkan budaya Islam, sehingga akan ada budaya masjid namanya. Pesantren dibangun untuk menghubungkan budaya Islam, sehingga muncul namanya budaya pesantren, ya kan? Kalau masjid pesantren nggak dibangun dan tidak ada budaya yang dibumingkan di situ, terus apa? Masjid itu sebagai sesuatu yang kosong, sesuatu yang empty, itu nggak ada apapun itu, hampa gitu. Tapi dengan adanya nilai-nilai Islam, kemudian nilai itu kan ketika sudah masuk ke pesantren jadi budaya pesantren. Budaya apa? Ya budaya takdim sama kiai, budaya cerdas, diskusi Islam, dan muncul banyak lagi istilah-istilah baru, dan itu merupakan apa ya? Sebuah pergulatan atau sebuah apa ya? Pertemuan antara nilai Islam dengan kultur setempat, dengan masyarakat di situ, itu Pak. Kiai, ya kan? Nah, tanpa budaya bagaimana? Seperti gini. Pada tahun-tahun abad ke-14 ya, atau sebelum abad ke-7 sampai abad ke-15 lah, betapa hampir semua kerajaan di Indonesia itu kesultanan, kerajaan Melayu itu. Orang tahu hari ini dari mana itu, atau kenapa disebut kerajaan Melayu? Ya dari budaya-budayanya, tinggalan-tinggalan kerajaan, dari artefak lukisannya, artefak tari-tariannya, artefak kostumnya yang dibikin Islami sekali gitu loh. Prinsip Islam dibawa, ditanamkan, digoreskan pada artefak-artefak budaya itu. Nah, tanpa budaya terus kita tahu dari mana kalau kesultanan itu dulu dikelola dengan cara Islami gitu loh. Betul nggak? Yes, karena itu mereka yang mengatakan bahwa agama kok dicampur budaya. Sejak dari awal dia nggak pernah tahu ilmu budaya. Sama misalnya gini, musik haram, karena dia nggak pernah belajar ilmu musik. Padahal dalam ilmu musik, hakikat musik adalah bunyi-bunyian yang terikat oleh nada dan tempo. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Musikal, namanya musikal. Ada tinggi, rendah, ada cepat, ada lambat. Bukan itu musik. Berarti seluruh ayat Al-Qur'an adalah musik. Maka kalau ada yang mengatakan musik itu haram, jangan moco. Berarti orang yang mengatakan musik haram, dia nggak belajar esensi musik. Yang kata yang benar itu begini, saya musisi ya. Yang betul, azan itu musikal. Bukan musik ya, tapi musikal. Ya, musikal itu menggunakan prinsip-prinsip musik. Artinya azan itu kan ada melodi di situ, ada alunannya. Nah, alunan itu menggunakan prinsip musik. Ada loh orang azan yang fals. Ada banyak itu. Persis. Itu misalnya gini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kan ada panjang, ada pendek. Tetap aja nada. Tetap musikal terus. Walaupun cuma 2 harkat. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika orang ditunjuk sebagai imam di depan
di depan makmum ya sebagai imam itu, dia harus membacakan Quran di forum itu atau di ibadah itu dengan dialunkan, dengan merdu gitu. Nah, prinsip merdu itu udah prinsip musikal. Dialunkan itu dengan nada dan rata-rata imam-imam top ya di Istiqlal, di Masjidil Haram itu orang-orang yang paham musikal bahwa suaranya itu indah gitu. Nah, indah ini kan apa coba? Ada prinsip-prinsipnya, ada ilmunya di situ. Tidak mungkin asal-asalan tuh. Jadi orang-orang yang baca Quran dengan hebat, dengan dialunkan itu, dia punya ilmu musikal tadi, ilmu musikalnya punya. Haram piye to? Lah kalau haram piye? Kemplo. Nah itu loh. Saya pernah berdebat ya waktu itu di Sidoarjo ya dengan diundang teman-teman di Sidoarjo itu bicara tentang seni haram. Seni haram. Kemudian di forum itu kan ada billboard yang dibikin dengan tulisan bagus ya. Kemudian ada taman-taman bunga. Di panggung itu ada taman-taman, ada kayak taman loh. Kemudian saya bilang sama beliau itu, kalau Bapak mengharamkan seni, ini panggung didesain dengan seni. Sebenarnya ada yang diantara yang mengharamkan seni itu pakai batik gitu loh. Yang baju yang Bapak pakai itu mendesainnya itu pakai prinsip seni, Pak. Seni rupa, Pak. Ya kan kalau seni haram, hidup ini gimana coba? Sama sekali nggak indah gitu. Jangan itu, Bapak beli motor atau beli mobil ya. Mobil itu sekarang nilai termahalnya bukan pada teknologinya, pada desain seninya, desain keindahan mobil itu. Coba mobil top Ferrari yang harganya 10 miliar, 12 miliar. Itu kan tidak sekadar harga ordernya atau harga fisiklinya. Ada desain yang mahal di situ. Ada tas yang harganya 1M, 2M, 3M, 4M. Itu bukan karena bahan baku tas itu mahal, tapi desain tas itu yang mahal. Berlian yang mahal itu desainnya gitu loh. Nah, desainer berlian tuh yang super kan diantaranya Sultan Turki ya itu ya. Usmani itu juga salah desainer berlian yang itu kelas dunia tuh. Dan dia penegak daulah Islamiyah. Desainer. Itu kan seni. Bagaimana coba? Kalau proses kreatifku kenapa kok aku akhirnya seniman dan harus ulama sekaligus ya. Iya. Saat itu kesadaranku gini, Mas Sigit, waktu SMP ya. Tahun 80-an di mana-mana yang namanya Muhammadiyah itu kurang dikenal, kurang disukai. Nah, di kampungku satu-satunya yang ada Muhammadiyah itu di tempatku di Ranting, Cepu, Kapuan satu-satunya. Desa-desa lain belum ada. Karena itu kampungku saya sebut keren. Nah, ketika ngelihat dengar ceramah nggak didengar, khutbah nggak didengar, timbul pertanyaan saya, gimana ya cara agar masjid ini ramai? Maka kalau begitu segmen saya anak-anak dulu. Maka anak-anak saya dongengin. Saya mendongeng, mula-mula dongeng siang hari. Tiap hari saya dari sini muncul guna budaya gopo. Wah, istilah butuh budaya gitu. Kenapa kok saya mendongeng? Karena sejak kecil ngaji saya itu dongeng. Dongeng itu budaya. Dongeng. Budaya tuh kayak. Guru saya habis maghrib ini didongengin. Sehingga ketika dongeng inilah kemudian akhirnya saya ingin kayak Nabi, saya ingin kayak Umar. Dongeng. Iya, itu loh. Itu kan ketika Wali Songo, ketika Sunan Kalijogo butuh wayang gitu loh untuk menanamkan nilainya, karena masyarakat seneng banget wayang. Tidak kerasa dimasuki nilai-nilai Islam itu nggak kerasa gitu. Ya itu kan dahsyat kesuksesan Wali Songo ini. Kayak mengubah dulu Jawa itu dengan Kapitayan. Agama Kapitayan itu kalau Cak bilang Kapitayan itu monoteisme sebenarnya. Tapi Kapitayan. Ya istilah kenduri itu muncul dari agama Kapitayan. Jadi orang Kapitayan ini dulu pun diajari Hindu, namanya tetap nggak bisa masuk di hati. Karena apa? Agama dia itu Kapitayan. Hindunya Hindu abangan juga. Dikasih Islam abangan juga. Karena Sang Yang Tunggal. Ya, Sang Yang Toyo. Kayak gitu. Makanya ketika Wali Songo membuat revolusi itu dalam dakwah ya, tanpa berdarah-darah. Tahu-tahu masyarakat Jawa itu sendiko dakwah gitu, berduyun-duyun mau ngaji gitu, mau mengikuti ajaran Solo, walaupun memang prosesnya emang akulturasi dulu, proses yang harus dulu, karena begitu di-cut ya nggak bisa perang gitu. Itu kan proses yang sekarang itu tugas-tugas Kiai Sepuh, tugas saya, tugas semuanya ya, untuk menyempurnakan ajaran para wali itu. Alhamdulillah masjidku yang karena berangkat dari dongeng tadi, yang mulanya Muhammadiyah itu cuma sepi, nggak dikenal, rame. Wah, itu makmur masjid, subuh rame, duhur rame, asar full. Itu yang menjawab dakwah jadi bergairah gitu.
dengan seni budaya. Saya dengan dongeng. Dengan dongeng. Dengan dongeng. Saya 6 tahun mendongeng tiap hari selesai sholat subuh. Oke, stop di sini dulu. Teman-teman ya, nanti jangan tinggalkan ya channel kita ya. Selalu tune ke channel kita. Channel kita sementara pakai nama saya Sigit Baskara Studio. Nanti Kiai Cepu akan kita undang lagi untuk bicara lagi yang unik-unik. Nanti akan yang keren-keren lagi lah, yang mungkin teman-teman tidak bayangkan apa yang kita sampaikan. Banyak masalah yang harus kita perjuangkan, termasuk bagaimana memperjuangkan dakwah kultural tadi. Di Indonesia, bukan hanya di Muhammadiyah atau di NU, di Indonesia itu bagaimana memperjuangkan dakwah kultural sehingga biar dakwah kultural ini mendapatkan space di masyarakat. Saya pernah tanya kepada Prof. Joko Saryono, penggagas Undang-Undang Kebudayaan. Saya tanya saat itu, Prof, ini cuplikan untuk yang nanti ya. Prof, Undang-Undang Kebudayaan itu didesain dan sudah diketok palu oleh DPR. Di Indonesia sudah diketok palu beberapa tahun yang lalu. Sudah menjadi undang-undang sekarang. Itu apa pentingnya atau apa urusan dengan para seniman? Ada nggak undang-undang itu yang mengangkat bagaimana harkat martabat seniman diangkat? Biar seniman itu setara dengan profesi dokter. Karena gini loh, ada cerita teman saya saat itu kan cerita sama saya, Mas Sigit, keyboardisnya, Mas Sigit, saya itu kesulitan mau pinjam uang di bank lah gitu loh. Jadi saya tidak bisa menggunakan status saya sebagai seniman atau sebagai musisi. Musik saya itu baru meledak untuk pinjam di bank, nggak diakui saya sebagai musisi. Terus perbankan mengarahkan, lah istri bapak kerja di mana? Saya guru TK. Oh, guru TK ya. Cobalah pakai SK-nya guru TK istri bapak itu saja. Musisi top Indonesia ya. Itu di mata bank kalah sama istrinya yang seorang guru gitu. Berarti kan mereka posisi seniman tuh belum mendapatkan apa ya? Apresiasi di negara ini secara sistem. Ini kan masalah. Kalau negara ingin mengembangkan ekonomi kreatif itu gimana? Senimannya kire-kire. Ya kan, nanti akan kita bicarakan dengan Kiai Cepu. Kenapa kira-kira gitu ya? Ya, kenapa bisa begini seni Indonesia itu? Di mana yang salah itu? Iya. Siap. Zaman dulu Mataram kayak gitu ya. Zaman dulu katakan kerajaan-kerajaan Islam kita tidur itu stop gitu. Seninya luar biasa. Aceh dengan tari Salman yang super sampai sekarang mendunia gitu. Terus besok Indonesia hari ini akan punya apa gitu loh? Bisa nggak menyaingi kita punya karya kayak tari Saman, punya karya yang ada di Tidore, yang ada di kerajaan di Melayu, yang ada di Medan gitu. Yang itu akan menorehkan sejarah di khasanah seni budaya dunia itu. Kalau kayak gini negara menempatkan seni budaya itu, apalagi seni budaya Islam ya, seni bayang dakwah tadi itu kayak nggak ada tempat tuh. Itu nanti, ingat ya, nanti ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kiai Cepu. Dengan menyebut namamu, Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagimu, pemilik hari pembalasan.